Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية منها. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, yang insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang mana Allah melipat gandakan pahala amal soleh yang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan maka harus seseorang memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh, dan juga bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis sahih, sahabat menceritakan tentang diri beliau ketika Ramadan. Sahabat mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Adalah Rasulullah adalah seorang sosok yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan yang paling dermawan adalah ketika beliau di bulan Ramadan. Jadi untuk itu ya, orang-orang yang memberikan buka, memberikan makan orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut duna ayang kisah min ujurihi syai'an, tanpa dia mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan nanti di bulan Ramadan. Tidak hanya Ramadan ya, di bulan manapun, namun lebih ditekankan di bulan Ramadan karena Rasulullah SAW berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Bukhari tersebut sangat dermawan ya di bulan Ramadan, apalagi di malam 10 terakhir Ramadan ya. Beliau kana yashuddu, Rasulullah dahulu mengencangkan mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu sering kita dengar ayatnya ya, sering dibaca oleh imam ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, satu
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun lagi? Berapa? Masa 2 tahun? Enggak. 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau 1000 bulan berapa tahun? Tinggal dibagi aja berapa? 83, baik, kurang lebih itu. Iya. Jadi baca Al-Quran kita di malam itu lebih baik daripada bacaan Quran kita 83 tahun. Oh, subhanallah. Umur Nabi Muhammad ini singkat-singkat. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina aman. Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melampaui 70 tahun gitu. Namun kenapa umat Nabi Muhammad SAW melampaui umat yang lain? Karena ada amalan-amalannya, yang mana amalan tersebut Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga meskipun umurnya singkat namun pahalanya banyak, berlipat ganda ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin wal hadirat, kita kembali melanjutkan kajian kita, membacakan kitab Umdatut Tafsir, ya, yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Pada pembahasan kita yang lalu, kita masih pada pembacaan tafsir, ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-9, masih menceritakan sifat-sifat orang munafik. Ini yang akan dilanjutkan oleh beliau. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau, dan ilmu beliau tersebut ya akan menjadi pahala bagi beliau serta kebaikan di dunia dan di akhirat. Kata beliau, ini masih ya mendeskripsikan atau menjabarkan tentang keadaan munafik, ya, keadaan orang yang munafik. Qala fa huwa li nafsihi wa huwa li ghairihi ma azhara mustabtinun. Nah, ini sifat orang munafik ini, Pak. Jadi orang munafik itu ya menyembunyikan apa yang dia tampakkan gitu. Artinya apa? Yang dia tampakkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia sembunyikan, kan gitu. Jadi, dan dia orang munafik itu li ghairi, untuk selainnya, untuk orang lain, kepada orang lain, ma azhara, apa yang dia tampakkan, mustabtinun, ya dia sembunyikan. Ini sifat orang munafik, Pak. Jadi orang munafik ini tidak sama antara lahir dan batin, nah gitu. Batinnya A, yang dia tampakkan B, gitu. Ini, maka kalau seandainya ada sifat-sifat seperti itu Pak, mumpung belum bulan Ramadan gitu ya, jangan kita merasakan mereka. Kita pun terkadang ada sifat-sifat munafik, meskipun boleh jadi munafik kecil gitu. Ya, ketika di hadapan orang kita bilang senang kita ya, di belakangnya itu nggak gentleman. Pak, ada juga sebagian orang tipenya seperti itu. Kalau di hadapan kita, masya Allah, akhi katanya, di belakang kita lain pula ceritanya. Kalau dia nggak senang, kalau seorang laki-laki yang sesuai dengan akhlak Islam itu, kalau kita nggak senang, kita nasihati dengan cara yang baik, jangan depan umum. Ya, kita rangkul tangannya, kita berbicara empat mata. Apa yang kita nggak senang, kan gitu. Akhi afwan, anak tersinggung sama antum gitu. Jangan dibilang di belakang, Pak. Terkadang kan banyak ini salah satu sifat-sifat munafik, meskipun munafik kecil, Pak ya, tanpa kita sadari gitu. Jadi ini sifat orang munafik yang harus kita berusaha menghindarinya gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak senang sama orang, jangan sekali-kali kita bicarakan di belakang, Pak ya. Langsung temui gentleman, nah gitu. Karena kalau seandainya di depan berbeda, di belakang lain lagi gitu ya, nah ini termasuk ya ciri-ciri munafik gitu. Meskipun munafik kecil gitu. Wazalika min fi'lihi, dan itu merupakan bahagian dari perbuatannya, ya, perbuatan orang munafik gitu. Ya. Li ghairi ma azharu mustabtinun itu.
Wa in kana khidaan lil mu'minina fi ajilid dunya, meskipun apa yang dia lakukan oleh seorang munafik ini bentuk tipu daya, khidaan, ya, tipuan lil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman fi ajilid dunya, dalam kehidupan dunia yang disegerakan. Ini kehidupan yang disegerakan, akhirat diakhirkan, itu maksudnya. Jadi meskipun orang munafik itu merasa senang bisa menipu kaum muslimin, itu hanya di dunia. Di akhirat enggak berlaku lagi. Di akhirat ternyata justru mereka yang telah menipu diri mereka. Wa huwa li nafsihi bidzalika min fi'lihi khadi'un, dan dia orang munafik itu terhadap dirinya dengan perbuatannya itu, dari perbuatannya tersebut adalah khadi'un, menipu, penipu dia. Meskipun dia menyangka telah menipu orang lain, namun ternyata keadaannya orang munafik itu, kata beliau, khadi'u nafsihi, menipu dirinya, bizalika, karena perbuatan kemunafikannya tersebut, ya. Meskipun kita sudah berhasil membohongi orang, meskipun kita sudah berhasil menipu, ini termasuk sifat munafik, meskipun munafik kecil, Pak, ya. Apabila diberi amanah, ya, tidak dijalankan, ini termasuk menipu gitu. Meskipun dia sudah senang, ya, saya sudah menang ini, ya. Ya, kualat kamu, saya tipu, kan gitu. Senang kali dia. Namun hakikatnya sebenarnya dia menipu dirinya sendiri gitu. Li'annahu yadhharu laha bi fi'lihi dzalika biha, ya. Karena orang munafik itu menampakkan, ya, bagi jiwanya bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Jadi orang munafik tersebut, ya, dia melakukan sebuah perbuatan itu bertentangan dengan jiwanya, perbuatan yang dia lakukan tersebut dengan biha, dengan jiwanya tersebut. Ini dibuat oleh beliau perumpamaan annahu yu'tiha amniyataha, seolah-olah, ya, dia orang munafik ini memberikan jiwanya itu apa keinginan jiwanya itu, ya, wa yasqiha ka'su sururiha, kemudian diberi minum, ya, dengan gelas kesenangan, ya, seolah-olah dia menang jiwanya gitu, ya, seolah dia berikan kesenangan pada jiwanya. Wa huwa mawriduha bihi hiyadu atbiha, namun, ya, sumbernya daripada jiwanya tersebut dengan bihi, ini kembali kepada perbuatannya, perbuatan munafik itu, hiyadu atbiha, ya, asal muasal kehancuran daripada jiwanya tersebut. Ini sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa, ya. Jadi orang munafik itu seakan-akan memberikan kepuasan batin, ya, masya Allah, senang bisa membohongi orang, senang bisa menipu orang, ya kan. Namun ternyata itu adalah mauriduha bihi yadu'at biha, sumber dari kebinasan, kerusakan, kehancuran jiwanya tersebut, iya gitu. Mungkin orang tertipu, Pak, namun, ya, Allah pasti membalas tindakan kita. Doa orang yang terzolimi itu mustajab enggak, Pak? Iya. Iya, ittaqu da'watal mazlum, kata Rasulullah. Jauhilah oleh kalian doanya orang yang dizolimi, karena doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Betapa banyak orang-orang yang suka korupsi itu kan zolim, ya. Bagaimana akhirnya, Pak? Meskipun kaya raya, terkadang apa? Terkadang mengidap penyakit yang luar biasa parahnya, kena diabetes, kena stroke, ya. Banyak ganjaran pasti Allah berikan ganjaran, ya. Maka jangan kamu menyangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim, tidak. Meskipun di dunia mungkin dia tidak apa-apa, namun di akhirat azab menunggunya. Ini luar biasa kalau dia tidak bertobat. Maka sebesar apapun dosa kita di dunia ini, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan untuk diampuni itu terbuka lebar-lebar. Apalagi di bulan Ramadan, Pak, ya. Karena salah satu sifat bulan Ramadan itu wa tufattahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Abwabul maghfirah, pintu-pintu tobat, ya, maftuhah, terbuka.
pintu taubat, pintu ampunan. Ya, maka untuk itu kita harus banyak beristighfar, memohon ampun, terutama di bulan Ramadan, ya, yang dengannya kita membersihkan jiwa kita. Karena Ramadan itu bisa menghapusi dosa berdasarkan hadis sahih, ya kan? As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhana ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabairu. Itu syaratnya. Idza itu kan isim syarat, ya. Antara satu surat 5 waktu, antara satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya, antara Ramadan sekarang ke Ramadan selanjutnya, ya, ada penghapusan dosa antara itu. Namun syaratnya apabila ditinggalkan dosa-dosa besar gitu. Jadi dosa besar itu Allah ampuni dengan taubat yang nasuh, ya, yang nasuha gitu. Karena Allah yang memerintahkan orang yang beriman, Pak, bukan orang kafir yang Allah perintahkan. Terkhusus orang beriman. Artinya apa? Memungkinkan orang beriman itu untuk berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surat Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, ini orang beriman loh, Pak, yang dipanggil oleh Allah, kita semua. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, ya, taubat yang sebenarnya. Apalagi orang kafir ya, orang kafir Allah suruh jangan putus asa, ya kan? La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Termasuk kita juga, seluruh hamba Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Artinya jangan kita merasa Allah nggak ngampuni kita, jangan. Udahlah ya, saya ini udah banyak dosa, nggak mungkin Allah mengampuni saya. Jangan, Pak, jangan sekali-kali itu. Orang yang berputus asa di rahmat Allah itu adalah orang kafir. Sebanyak apapun dosa kita, kita harus yakin dan percaya kita memiliki Rabb, kita memiliki Tuhan yang mengampuni seluruh dosa gitu. Maka kita nggak boleh putus asa, Pak. Sebanyak apapun dosa kita, jangan sekali-kali putus asa. Dan nggak boleh pula ujub, ya. Tidak boleh pula merasa aman, udahlah saya pasti ahli surga, ya. Ini nggak boleh juga, Pak, ya. Jadi orang Islam diantara harapan dan rasa takut, ya. Bainar roja'i wal khauf, antara harap dan rasa takut. Harap akan surga Allah dan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian kata beliau, wa majra'uha bihi ka'su 'adzabiha. Ya. Kemudian dan sumbernya, ya, dengannya sumbernya ini kembali kepada jiwa seseorang, ya. Sehingga apa yang menjadi tempat minum, ya, jiwa tersebut, ya, dia minum dari gelas azab yang akan menimpa jiwa tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ya, orang-orang yang berbuat kemunafikan, meskipun dia memberikan kepuasan, ya, angan-angan kepada jiwanya gitu, ya, namun pada hakikatnya dia telah memberikan minum azab bagi jiwanya tersebut. Wa maziruha min ghadabillahi wa alimi iqabihi. Kemudian, ya, yang dikunjungi oleh jiwa tersebut, ya, yang diziarahi oleh jiwa tersebut karena perbuatan kemunafikan, min ghadabillah, dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wa alimi iqabi, dan dari pedihnya azab, iqab, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah aqibatul munafiqin. Inilah kesudahan orang-orang munafik. Meskipun dia senang kali, orang yang menipu itu senang kali, betul, Pak, ya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah menjadi orang menipu, ya. Tapi rasanya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dahulu, ya, nonton film, ya, tuh orang yang menipu itu senang sekali dia. Ya, menjadi afiliator, ya, misalkan yang lagi ngetren sekarang, kan senang sekali dia. Bahkan ada orang yang sombong sekarang, ya. Tuhan itu bingung memiskinkan saya, katanya kan. Ada yang bilang gitu, ya. Kita lihat di media sosial. Akhirnya apa? Akhirnya Allah buktikan kebesarannya. Nggak gampang bagi Allah, ya. Sekarang apa? Mendekap di penjara. Nauzubillahi min zalik, buah dari kesombongan, kan gitu.
buah dari kemunafikan juga itu Pak ya. Berbeda apa yang disampaikan dengan yang sebenarnya. Ini salah satu ya bau-bau kemunafikan yang sangat luar biasa. Kemudian hadirin dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala qabilalah bihi, yang tidak ada ampun gitu ya, yang tidak ada tandingannya. Ya, mala qabilalah bihi ya, yang tidak ada tandingannya ya, yang tidak ada ampunnya bagi jiwa tersebut akibat dari kemunafikan bihi dengannya ya, yakni dengan perbuatan kemunafikan yang dilakukan oleh seorang yang munafik. Fadzalika khadi'atuhu nafsahu, itulah bentuk ya dia sudah menipu dirinya, menipu jiwanya. Dhannan minhu, sebagai anggapan darinya ya, dia menganggap itu suatu kebaikan gitu ya, namun ternyata itu adalah tipuan terhadap dirinya sendiri. Ini adalah ungkapan beliau terhadap orang-orang munafik. Ma isaatihi ilaiha fi amri ma'adiha, yang ya dengan isaatihi, dengan perbuatan jeleknya terhadap dirinya kepada jiwanya, fi amri ma'adiha, pada urusan akhiratnya, annahu ilaiha muhsinun. Ini dhannan minhu annahu ilaiha muhsinun ya, dia menganggap, ini orang-orang munafik itu berpikir, menganggap ya bahwasanya dia berbuat baik kepada jiwanya gitu ya, kepada dirinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah yang telah kita bacakan sebelumnya, wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka orang-orang munafik itu sejatinya tidaklah menipu illa kecuali anfusahum, diri-diri mereka. Mereka sudah menganggap telah menipu Allah dan kaum muslimin gitu ya, namun ternyata hakikatnya, sebenarnya, realitanya mereka adalah menipu diri-diri mereka. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari gitu. Nggak sadar mereka Pak ya. Jadi orang-orang yang suka korupsi ya, orang-orang yang suka berbuat zalim, senang dengan perbuatan zalimnya, SMS supaya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan senang kali dia ya nampak orang susah, oh, masya Allah ya, menganggap mereka benar ya, ternyata tanpa mereka sadari mereka telah menzolimi diri mereka ya. Bahkan kaum muslimin juga bubarkan kajian Ustadz Sunnah kan gitu, senang kali mereka, masya Allah berhasil ya. Padahal mereka nggak nyadar gitu, mereka sedang menghidupkan api permusuhan dengan Allah ya, itu dengan Allah, karena mereka ingin menyiarkan agama Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi gitu. Itu yang mereka stop ya, mereka boikot, mereka bubarkan, mereka sangat senang gitu ya. Nah, ini nauzubillahi min zalik, tanpa mereka sadar, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Nauzubillahi min zalik. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ya, dan tidaklah mereka menipu ya kecuali diri-diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. I'laman minhu, ini termasuk ya i'lam, termasuk iklan ya, termasuk pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, ibadahul mu'minina, kepada hamba-hambanya yang beriman. Begitu sifat orang munafik tersebut. Ini pemberitahuan dari Allah ya, orang munafik itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang yang beriman, namun ya hakikatnya, sejatinya mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Annal munafiqina bi isaatihim ila anfusihim fi iskhatihim 'alaiha rabbahum bi kufrihim wa syakkihim wa takdzibihim ghaira sya'irina wala darin ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dengan keburukan mereka terhadap diri-diri mereka, fi iskhatihim 'alaiha ya, kemudian mereka telah membuat marah terhadap mereka siapa? Rabbahum, Allah Tuhan mereka. Dengan apa? Bikufrim, dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ini menyebabkan sakhatullah
rasa marah, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syakkihim, kemudian karena keraguan mereka terhadap Allah, terhadap agama yang benar. Wa takdzibihim, dan pendustaan mereka terhadap siapa? Terhadap agama ini. Ini yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akan tetapi mereka, kata beliau, ghairu sya'irina waladarin, mereka tanpa mereka menyadari dan mengetahuinya. Walakinnahum ala umya'a min amrihi, maka tetapi mereka dalam kebutaan terhadap permasalahan mereka. Ya, mereka ini enggak tahu ya. Enggak tahu kalau mereka itu salah, ya. Itulah jahil murakkab, itu luar biasa, Pak. Kalau orang tahu dia enggak tahu, itu lumrah. Itu bisa orang seperti itu diajak gitu. Namun yang paling parah, Pak, dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia itu nggak tahu dia, ya. Namun dia tidak tahu kalau dia nggak tahu. Dia merasa benar gitu, Pak. Ini yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan istilah jahil murakkab gitu, jahil kuadrat gitu, Pak ya. Iya. Tapi kalau sekedar jahil itu annahu yadri annahu la yadri. Dia tahu kalau seandainya dia nggak tahu. Yang paling parah tuh annahu la yadri annahu la yadri. Dia nggak tahu kalau dia itu nggak tahu, sok tahu gitu ya. Nah ini payah, Pak. Iya, kalau kita bawakan dalil ya nggak mau dia terima. Kata guru saya nggak gitu. Kata guru dia gitu. Iya. Apa itu hadis gitu ya. Kadang kalau kita kesampaikan hadis nggak terima juga ya. Iya. Ada yang gitu-gitu juga, Pak. Kenyataan, Pak ya. Ini, Pak, hadisnya apa itu hadis kan gitu. Nah, itu nggak usah debat aja, Pak. Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang mengalahkan aku dalam debat illa jahil, kecuali orang yang bodoh gitu ya. Kalau orang yang berilmu ya nggak bisa, karena orang berilmu itu paham kaidah ya, paham dalil gitu. Nggak bisa mengalahkan Imam Syafi'i ya. Namun Imam Syafi'i kalah dia dengan orang yang bodoh gitu ya. Karena orang bodoh kalau dibawakan dalil, apa itu dalil nggak ngerti dia. Dibawakan Al-Quran nggak paham juga gitu. Ini sulit, Pak ya. Jadi orang yang seperti itu ya, apa yang harus kita lakukan? Iza khatabahumul jahilun apa? Qalu salama, kan gitu. Kalau seandainya kita berhadapan dengan seperti itu ya kita doakan saja, Pak ya. Kita doakan semoga dia selamat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tafsir ya ayat yang ke-9. Sekarang kita masuk ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, di hati-hati mereka terdapat penyakit. Nah ini masih menceritakan tentang keadaan orang munafik ini ya, kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi atas mereka penyakit gitu. Walahum, dan bagi mereka azabun alimun, azab yang pedih. Alim itu sifat dari azab, betul-betul pedih gitu. Nauzubillahi min zalik. Bima kanu yakdzibun ya, dari apa, karena apa ya, bari bahasa babiyah, disebabkan oleh apa yang dahulunya mereka dustakan. Jadi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, meskipun pura-pura dia beriman gitu ya, hatinya mendustakan, ini orang munafik ya kan. Mereka, Allah katakan Allah akan tambahkan penyakit hati mereka. Itu penyakit hati, Pak. Munafik itu penyakit hati. Jadi penyakit hati itu, Pak, tidak hanya hasad, tidak hanya ya dengki ya. Namun penyakit hati yang paling berbahaya dari itu penyakit hati ya, Pak. Namun yang lebih kronis yang bisa mengancam keislaman seseorang adalah an-nifaq. Nifaq, al-kufru, kekufuran, itu semua adalah penyakit hati yang nomor 1 gitu. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan firman Allah, yauma la yanfa'u malun
wala banun. Suatu hari, itu hari akhirat ya, yang tidak bermanfaat di hari itu harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apa yang maksud dengan hati yang selamat? Qalbun salim itu salim dari apa? Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan salimun minasyirik, itu yang pertama. Wal kufri wan nifaq, selamat dari kesyirikan hatinya, dari kekufuran dan dari kemunafikan. Ini penyakit hati yang paling berbahaya, Pak. Ya, maka tazkiyatun nufus sebenarnya tauhid. Tauhid itu tazkiyatun nufus nomor satu. Bagaimana orang itu akan bagus hatinya kepada sesama manusia? Dia tidak hasad, ya dia tidak apa namanya itu, ya dia itu tidak dengki sama orang, ya. Sementara dia memiliki penyakit hati kesyirikan. Hatinya meyakini perbuatan syirik gitu, keyakinan syirik atau kekufuran gitu. Maka tidak berfaedah ya dia selamat dari hasad ya. Namun orang yang selamat dari syirik, hatinya selamat dari kekufuran, dari kemunafikan, insyaallah Pak ya, insyaallah dia akan baik dengan sesama manusia. Karena dia baik kepada sesama manusia itu ikhlas, karena hatinya tertaut dengan Allah. Dia berbuat baik kepada seseorang karena Allah. Karena banyak juga orang sekarang berbuat baik Pak ya, namun ada embel-embelnya, apalagi mau pemilihan. Nah, baik Masya Allah ya, kita dikasih baju, tapi jangan lupa ada syaratnya, coblos. Jangan lupa ya, ya. Namun kalau seandainya dia kalah, bahkan ada juga di kampung saya itu Pak, dia kalah dia minta lagi Pak, karpet masjid gulung katanya, karena dia hampir stres Pak, ya duit sudah banyak habis ya, kalah pula. Ini yang mengalami bukan orang lain Pak ya, ini masih pemilih kami soalnya ya, kami kasih, ya seperti itu, ya stres betul. Bahkan ya istri beliau ya hampir masuk rumah sakit jiwa, ada ya, iya gagal caleg gitu. Nauzubillah min zalik. Diminta lagi memang Pak, ya kan karpet yang diinikannya ke masjid itu kalah, dan diminta lagi, ada yang seperti itu. Nauzubillah min zalik. Ini luar biasa. Ini bukan orang yang baik didasari karena keikhlasan, enggak. Ini karena ada kepentingan ya. Namun orang yang lurus akidahnya, tauhidnya, jauh daripada kesyirikan, jauh daripada kemunafikan, jauh daripada kekufuran, insyaallah dia melakukan sesuatu itu lillah, karena Allah. Ya, orang mau mencelanya tidak apa-apa, orang mau memujinya tidak jadi masalah. Jadi orang yang ikhlas itu Pak, kalau bahasa Minangnya Pak, ya tidak pongah karena pujian ya. Semakin orang memujinya, dia tidak sombong gitu ya, dan tidak surut dia ketika dicela. Itu orang yang ikhlas itu Pak. Jadi ketika pujian dan celaan itu sama, mau dipuji orang tidak berpengaruh apa-apa, mau dicela orang ini tidak ada ya, tidak ada pengaruh baginya, karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, yaitu syakkun, keraguan gitu. Ini diantara makna penyakit hati terhadap orang munafik nih Pak ya. Kalau penyakit hati orang munafik, syak, keraguan, ragu terhadap kebenaran Islam. Kalau penyakit hati terhadap orang Islam ya, hasad. Nah gitu. Namun syak, ragu ini lebih bahaya daripada hasad. Kalau hasad tidak mengekalkannya dalam neraka. Hasad itu memang diancam juga dengan neraka, namun nggak kekal. Mungkin di neraka juga kalau dia nggak tobat gitu ya. Namun sementara Pak. Beda orang yang ragu terhadap Islam, mati dalam keraguannya Pak, su'ul khotimah, dan dia kekal di neraka. Karena keraguannya itu membatalkan keislamannya. Kita berislam nggak boleh ragu. Bahkan salah satu syarat dari la ilaha illallah itu apa Pak? Al yaqinu al munafi li syak, ya. Keyakinan. Kita betul harus yakin Pak dengan agama ini. Ya, betul nggak ya Islam itu paling benar? Nah, ini bahaya Pak. Tobat kita, astagfirullah. Ya nggak boleh Pak. Kita harus yakin. Ya, harus fanatik dengan Islam itu boleh.
Iya, yang tidak boleh fanatik itu dengan golongan, itu nggak boleh dengan sukuisme. Kalau nggak orang Minang, salah semua orang, itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh fanatik. Tapi kalau dengan Al-Quran, fanatik itu artinya betul-betul ya kita menganggapnya paling benar, ya itu harus. Kalau dengan Al-Quran harus kita anggap paling benar, Pak. Kalau kita nggak yakin, ya ini, ya kan, ini bisa merontokkan keislaman seseorang. Jadi dalam diri, dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit berupa syakun, keraguan gitu. Fazadahumullahu maradhan. Kemudian Allah tambahkan penyakit ragu tersebut, ai syakkan, keraguan itu. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini seorang ulama besar ya, ahli tafsir ya. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Nah, qala dia mengatakan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, hadza maradun fid din, ini adalah penyakit dalam masalah agama. Itu Pak ya, penyakit nggak mau sholat, ini penyakit masalah agama itu Pak. Iya. Penyakit nggak mau berpuasa itu penyakit juga itu Pak ya. Bulan Ramadan nggak mau dia berpuasa ya. Padahal ya nganggur juga gitu ya. Kalau bekerja mungkin bekerjanya nggak terlalu berat ya. Ya nggak berat-berat amat kan itu ya. Sahurnya masih ada yang mau dimakan gitu. Bahkan Pak, ada seorang syekh ya di Arab Saudi ditelepon oleh orang Afrika. Kita tahu ya kondisi sebagian negara Afrika itu sangat memprihatinkan Pak. Ekonominya sangat anjlok. Jadi dia bertanya sama syekh ini, syekh ya, ya kami ingin sahur syekh, kami ingin berpuasa syekh, tapi sahkah puasa tanpa sahur ya? Karena kami tidak punya sesuatu untuk dimakan gitu. Sah nggak gitu puasanya gitu? Kalau nggak ada sahur, kenapa dia nggak sahur? Nggak ada yang mau dimakan Pak. Ini luar biasa, tetap mau berpuasa dia ya meskipun kekurangan ekonomi. Maka Pak, dalam kehidupan ini kita harus melihat orang yang di bawah kita dari segi ekonominya, sehingga akan melahirkan rasa syukur ya. Karena sekarang orang banyak yang mengeluh, aduh ya, yang mengeluhkan kemiskinannya, kekurangannya, kepapaannya, padahal di sana masih banyak orang yang jauh di bawah dirinya gitu. Maka kita bersyukur Pak. Alhamdulillah Allah masih berikan kita beras di rumah kan gitu. Luar biasa. Ya. Maka orang yang bahagia itu ada yang dia makan hari ini misalkan, udah itu sudah dikatakan faka'annama hizat ya humud dunya gitu ya. Seolah-olah dia sudah diberikan seluruh kehidupan dunianya gitu. Orang yang ada quta yaumihi, ada makanan untuk hari ini gitu ya. Untuk hari ini dia ada yang dia makan, nggak tahu besok, belum tahu gitu ya. Nah, ini orang yang seperti itu yang di dalam hadis Nabi dikatakan ya orang itu ada orang yang paling berbahagia lah gitu Pak ya. Iya, ini luar biasa. Bahkan Syekh itu mendengarkan pertanyaan itu menangis ya. Iya, masya Allah kuatnya keimanan mereka ya. Nggak ada yang dimakan, mereka tetap mau berpuasa. Sementara banyak kaum muslimin ya, makanan masya Allah berlimpah di rumahnya Pak ya, mau makan Indomie tinggal rebus ya. Pak ya. Ini nggak mau pula berpuasa. Allah musta'an. Banyak Pak ya. Kalau kita adakan apa namanya itu penelitian orang-orang yang berpuasa orang Islam itu, nah, itu bisa apa ya? Bisa dipresentasikan berapa persenkah umat Islam hari ini yang puasa itu. Apalagi sholat Pak ya. Yang sholat pun berapa persen yang ke masjid, apalagi sholat subuh Pak ya. Coba bandingkan dengan jumlah kaum muslimin di Indonesia ini. Nauzubillah Pak ya. Memang di akhir zaman umat Islam itu Rasulullah umpamakan dengan buih yang banyak di lautan itu Pak ya. Akan tetapi ketika ditimpa oleh ombak tidak ada kekuatannya, hancur berkeping-keping gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Penyebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Cinta dunia dan takut mati ya. Ini dua hal yang saling berkaitan. Kalau orang itu sudah cinta dunia, kalau masalah mati pusing dia Pak ya. Antilah itu mati-mati itu gitu ya. Yang penting sekarang ya
Beda dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, ya. Mukmin apakah, siapakah mukmin yang seperti apa yang paling cerdas gitu ya? Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian gitu itu. Kalau orang cinta dunia nggak mau Pak ya. Ya, nauzubillahi min zalik ya. Jadi kata beliau ya, kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, penyakit hati itu adalah penyakit dalam agama. Walaisa maradun fil ajsadi, bukanlah penyakit pada anggota tubuh, pada jasad gitu. Bukan penyakit diabetes Pak ya. Ya, bukan penyakit apa Pak? Penyakit tekanan darah tinggi, bukan penyakit hati itu. Itu adalah penyakit agama. Meskipun orangnya segar bugar sehat ya, setiap subuh maraton, namun ya nggak kuat sholat subuh. Maraton kuat ya, Pak. Ada juga seperti itu Pak ya. Nah, ya meskipun jasadnya sehat bugar, namun kalau seandainya ya dia tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan, menjauhi apa yang Allah haram, yang Allah larang ya, maka sesungguhnya dia berpenyakit hati gitu. Masuk waktu Pak? Iya. Karena sudah masuk waktu, insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kita kembali melanjutkan pembacaan daripada kitab Umdatul Tafsir ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa laisa maradan fil ajsadi, dan tidaklah penyakit yang menimpa orang-orang munafik itu pada jasad-jasad mereka. Wa humul munafiqun, dan mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang Allah tambahkan penyakit yang ada pada kulub mereka, pada hati-hati mereka. Wal maradu asyakul ladzi dakhalahum fil Islam, dan penyakit di sini adalah keraguan yang mereka masukkan ke dalam Islam. Jadi penyakit yang Allah katakan dalam ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, adalah penyakit keraguan. Jadi kalau ada orang yang ragu-ragu terhadap agamanya, ketahuilah ini adalah penyakit yang menimpa orang-orang munafik. Enggak boleh ragu Pak. Makanya kita ulang-ulang lagi ya, syarat kalimat la ilaha illallah itu. Kalau kita renungi dan kita pelajari, kita pahami syarat-syarat dari la ilaha illallah itu, ya diantaranya adalah al-yaqin, keyakinan, betul-betul yakin Pak. Al-munafi lisyak, yang menafikan, yang menolak keraguan-raguan. Fazadahumullahu maradan, maka Allah tambahkan bagi mereka penyakit. Qala zadahum rijsan, bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Allah tambah ya rijsun, ya. Allah tambah kotoran ya, najis pada hati mereka. Wa qara'a, dan dia membaca fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka akan bertambah keimanan mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka mendapatkan tabsyirah, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang di hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka akan bertambah pula penyakit hati mereka di atas penyakit yang ada. Qala syarran ila syarrin, ada juga yang berpendapat penyakit di situ bermakna keburukan, syarr ya. Maka Allah tambah rijsan di sini bermakna keburukan gitu. Allah tambah keburukan ila syarrihim, ya, kepada keburukan mereka. Artinya keburukan mereka sudah ada, Allah lipat gandakan, Allah tambah lagi keburukan ketika mereka berbuat kemunafikan serta kesesatan, dosa secara umum. Jadi orang-orang yang berbuat dosa itu Bapak Ibu, sesungguhnya seperti hadis yang sering kita sampaikan ya, iza aznabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u, apabila seorang hamba berbuat dosa akan ditorehkan ya, di hatinya titik hitam. Wa intaba wa naza'a, apabila wastaghfar, apabila dia bertobat dan mencabut dosanya, dia tinggalkan dosanya, tobat nasuha, beristighfar, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Namun kalau tidak apa? Kalau tidak akan bertambah terus dosanya, sehingga dia tidak tahu lagi yang benar dianggap mungkar, yang mungkar dianggap benar ya. Zina dia anggap benar, enak ya. Yang nikah dia anggap apa Pak? Menzolimi ya. Nauzubillahi min zalik ya. Luar biasa orang sekarang Pak ya. Kalau selingkuh ya kadang-kadang dia pura-pura nggak tahu aja, tapi kalau ada orang nikah lagi ya luar biasa pengingkarannya. Ini termasuk ya kezoliman ini Pak ya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik, orang-orang yang berbuat dosa juga, dosa itu kan penyakit itu Pak ya. Kalau dia tidak bertobat ya, maka Allah akan tambahkan penyakit-penyakit itu ya. Inilah hadirin yang harus kita waspadai yang menimpa diri kita. Wa dhalalatin ila dhalalatihim, Allah akan menambah kesesatan kepada kesesatan mereka. Mereka sudah tersesat namun tidak bertobat, maka Allah tambahkan kesesatan yang lain. Wa hadzal ladzi qala Abdurrahman rahimahullah ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Abdurrahman ya, oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullahu taala. Kemudian waqala Hasan, Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, ini ada dua kemungkinan, Hasan ini bisa Hasan anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, bisa juga ulama tabi'in ini ya, Hasanul Basri, ada dua kemungkinan. Wa huwal jazaa'u min jinsil amal, dia adalah balasan dari ya jenis amalnya, artinya itu adalah balasan dari perbuatannya gitu. Maka dalam Islam tidak ada istilah karma Pak, nggak ada. Hukum karma nggak ada, itu dari agama Hindu ya, dari Weda itu diambil ya. Namun dalam Islam ada istilah al jazaa'u min jinsil amal, balasan ganjaran sesuai dengan amal yang dilakukan kita, sesuai jenis amal yang kita lakukan. Kalau amal buruk yang kita lakukan, maka al jaza balasannya tentu buruk juga gitu Pak. Namun kalau amalan baik yang kita lakukan, tentu jaza balasannya juga baik. Ini maka jangan pakai lagi istilah Hindu Pak ya, bukan ya itu hukum karma, nggak ada lagi. Namun yang benarnya adalah al jazaa'u min jinsil amal, itu balasan seseorang itu Allah beri balasan sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Kebaikan yang dia tanam, maka dia akan menuai kebaikan pula. Namun keburukan yang dia tanam, maka dia akan memanen keburukan pula. Ini Pak. Jadi dalam Islam itu al jaza' min jinsil amal gitu. Wa kadzalika qalahul awwaluna, dan demikian pula yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, al awwalun ya, orang-orang terdahulu.
Wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala aidan, dan ini serupa dengan firman Allah yang juga, firman Allah yang lain juga, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mengikuti hidayah. Al-Qur'an ini hidayah, Pak. Jadi di mana kita tahu orang dapat hidayah atau tidak, Pak? Kesesuaian, muwafaqatu a'malihim bil Qur'ani was sunnah, kesesuaian perbuatannya, kesesuaian amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah, baru kita katakan dapat hidayah gitu. Orang bisa aja ngaku dapat hidayah, ya, orang tasawuf juga mengatakan kami dapat hidayah gitu ya, tapi nggak sholat kan. Hidayah apaan gitu ya? Hidayah itu kan petunjuk. Apa, harus ada standarnya gitu, harus ada ukuran orang dapat petunjuk itu apa ukurannya gitu, Pak ya. Kalau orang mengaku menjadi warga negara Indonesia kan tidak hanya sekedar pengakuan, namun harus ada standarnya, harus ada buktinya. Bagaimana buktinya? Di antaranya dia ada KTP, Pak ya. Nah, berarti benar ini warga Indonesia, WNI, warga negara Indonesia. Kalau orang mengklaim dia berada di atas hidayah, dia mendapatkan hidayah, dibuktikan amal perbuatannya lahir dan batin sesuai enggak dengan Al-Quran gitu. Al-Quran menyuruh orang untuk bertauhid, melarang orang berbuat syirik, ya, lihat dia enggak berbuat syirik, berarti ya. Kemudian Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, ya kan, warka'u ma'ar raki'in gitu ya, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Orang yang ruku itu ngapain, Pak? Sedang olahraga? Enggak, lagi sholat berjamaah maksudnya. Jadi Allah yang memerintahkan, ini fil amr, itu perintah, warka'u, dan rukulah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Jadi orang yang sholat berjamaah berarti dapat hidayah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi standarnya ada, barometernya ada, orang yang mendapat petunjuk atau tidak itu. Makanya Al-Quran Allah turunkan, Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan wallazina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum, Allah tambahkan bagi mereka hudan, petunjuk lagi, wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yakdzibun, penggalan terakhir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-10 tadi ya. Mereka ya akan Allah berikan azab yang pedih kelak di akhirat, bima kanu yaksibun, disebabkan dari apa yang mereka dustakan. Wa quri'a, dan dibaca sebagian ulama qurra ya, ulama qiraat, ahlul qiraat membaca bima kanu yukazzibun ya, ini wa qad kanu muttasifina bihadza wa hadza, dan dahulu orang-orang munafik ya, mereka memiliki ini, sifat ini ya, mendustakan apa yang Allah turunkan ini, meskipun dalam lisannya mereka mengaku beriman. Fa innahum kanu kadzibatan, mereka dahulu dusta, wa yakdzibuna bil ghaibi, dan mereka mendustai, tidak percaya terhadap perkara yang gaib, wa yajma'una baina hadza wa hadza, dan terkumpullah bagi mereka antara ini dan ini. Artinya apa? Seluruh Al-Quran mereka dustakan, seluruh pondasi ajaran-ajaran Islam mereka dustakan. Mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran ya. Meskipun ya secara zahir mereka menampakkan mereka beriman, namun mereka menyembunyikan kekufuran dan keraguan dalam hati mereka. Apabila mereka meninggal ya, telah Allah sediakan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, bagi mereka siksa yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan dahulu ketika di dunia. Ya, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat kemunafikan, baik itu munafik kecil maupun munafik besar. Amin amin ya arhamar rahimin.
Bela Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup yang mengingat waktu, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya mungkin sesudah Id ya, sesudah Syawal ya, kita kalau Allah mengizinkan kita lanjutkan membacakan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 ya. Jadi alhamdulillah sudah kita selesaikan pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Maka kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.